Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya, fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz, yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Dia jadi Islam yang baik, tapi yang jadi masalah ketika dia bercerita tentang latar belakang kekristennya, ini yang menjadi masalah. Ya, entah karena tuntutan popularitas, entah karena demi tepukan tangan dari audiens, ya, dia kemudian mengumbar kebohongan. Ya, tadi saya tidak usah nyebut nama dan tidak usah nyebut apa saja karena banyak di YouTube tayangan mualaf-mualaf lebay ini yang sudah dikantor dari pihak-pihak Kristen. Nah, ini jadi menjadi sebuah aib bagi para mualaf. Bicara tentang keislamannya tidak diragukan, ya. Hanya problemnya adalah ketika dia masuk Islam, ya, dia masih membawa sifat-sifat kekristenan di dalam hidupnya. Dia tidak merubah yang tadinya dunia haram menjadi dunia halal. Dia lupa ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia betul-betul dikeluarkan oleh Allah minaz zulumati ilan nur. Ya. Sehingga cahaya hidayah yang sudah diperolehnya ini semakin redup karena bahasanya apa ya, kelebayan ya. Lebay itu kan berlebihan gunung gitu. Nah, ini yang kita sangat sesalkan, ya. Contohnya apa sih misalnya ini, ya. Nah, kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya, ya, dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya, akhirnya mohon maaf lahir batin sampai ada pihak-pihak orang Kristen, ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita umatnya ini, kemudian sampai ditantang sama orang Kristen, ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya, sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana. Sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pastornya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam, ya, seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, ya, mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Sebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong, ya. Nah, jadi mohon maaf, saya bukan membela orang Kristen, saya tentu membela para mualaf. Dia jadi Islam yang baik, tapi yang jadi masalah ketika dia bercerita tentang latar belakang kekristenannya, ini yang menjadi masalah, ya. Entah karena tuntutan popularitas, entah karena demi tepukan tangan dari audiens, ya, dia kemudian mengumbar kebohongan. Ya, tadi saya tidak usah nyebut nama dan tidak usah nyebut apa saja karena banyak di YouTube tayangan mualaf-mualaf lebay ini yang sudah dikantor dari pihak-pihak Kristen. Nah, ini jadi menjadi sebuah aib bagi para mualaf. Saya bilang tadi kalau ada mualaf masuk masjid minta-minta, itu bukan mualaf, kualat. Kau kalau hanya menjadikan Islam tempat pelarian, tidak usah masuk Islam. Saya kalau mau masuk Islam, mau jadi ustadz, saya mau jadi ustadz, supaya kalau ceramah dapat amplop. Berarti saya otaknya kurang waras ini, Pak. Kenapa? Saya di sana digaji ratusan juta. Pendeta itu dari ujung kaki sampai ujung rambut dijamin oleh gereja. Bahkan mati pun di peti mayat pakai sepatu. Mana nih mantan-mantan kafir ini? Katanya ustadz dari Kristen masuk Islam.
Mana mereka? Kau masuk Islam cuma cari makan di dalam Islam. Di saat Islam diganggu kau tiarap. Saya bersyukur satu saja, dari kafir nggak punya apa-apa, tangan 10. Masuk Islam, orang Islam kasih rumah, orang Islam kasih mobil, orang Islam kasih baju. Pertaruhkan jiwa dan ragamu untuk agama ini. Ini firman Allah loh, firman Allah. Cuman mereka banyak melakukan perubahan. Sebetulnya itu firman Allah. Jadi Nabi Muhammad tuh disampaikan Nabi Isa, jangan salah. Makanya saya pindah. Pasti nggak pindah-pindah itu berarti nggak manut Nabi Isa. Kalimat Nabi Muhammadnya itu diganti penolong. Aku akan meminta kepada Allah Bapa. Gayanya itu Allah Bapa. Jadi ditamsilkan Allah itu. Koyok-koyoknya dia itu anaknya. Jadi mengatakan Allah Bapa. Kata Allah Bapanya ini karangan. Aslinya aku akan minta kepada Allah agar Parakletos untuk segera disegerakan menyertaimu sampai selama-lamanya, karena setelah itu tidak ada lagi, jadi kalimat Yesus itu selama-lamanya itu Nabiya Ba'dah, wala Nabiya Ba'dah, tidak ada lagi Nabi selanjutnya. Ini maknanya, diganti penolong. 17-nya Musa, aku akan bangkitkan seorang Nabi, tidak lagi dari Bani Israel, tapi aku ambil dari saudaramu sendiri. Makna saudara sendiri itu, Nabi Ibrahim anaknya berapa? 2. Ismail, ibu Hajar. Siapa Hajar? Munia budak, tak seneni tenan nek muni budak. Hajar itu the daughter of Pharaoh. Dalam kitab sejarah Yahudi, sejarah Nasrani, sejarah Islam, dan sejarah universal, tidak satupun ada kebohongan mengatakan Hajar itu budak. Hajar itu princess. Nabi yang ketemu Allah cuma 2 orang. Saudara-saudariku, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhir-akhir ini seringkali mendengar atau menyaksikan ada begitu banyak komentar, ada begitu banyak pernyataan mengenai Alkitab, mengenai kitab suci Kristiani, yang sejujurnya harus dikatakan ada begitu banyak komentar yang tidak tepat atau yang keliru. Karena itu saya tertarik untuk membuat sebuah tanggapan yang mengutarakan pandangan Kristiani tentang seperti apakah Alkitab itu harus dilihat, seperti apakah Alkitab itu harus dipahami. Saudari, Alkitab itu berisi pengalaman iman akan Allah yang ditulis oleh manusia dengan bahasa manusia, yang alur ceritanya itu searah dengan pesan utama yang hendak disampaikan oleh penulis. Misalnya kita lihat Injil-Injil. Setiap penulis Injil memiliki kekhasan tertentu tentang apa yang ditulisnya. Setiap penginjil memiliki tema besar yang berisi pesan yang ingin disampaikan kepada komunitas pembacanya mengenai iman akan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan bisa jadi tulisan itu awalnya merupakan sebuah jawaban dan penegasan terhadap sebuah persoalan iman yang sedang digeluti oleh komunitas dari si penulis. Dan kemudian gereja menetapkan tulisan-tulisan itu, menetapkan Injil-Injil itu sebagai rujukan dan referensi untuk mengimani Allah di dalam Yesus Kristus. Dan harus saya katakan bahwa pemahaman orang Kristen terhadap Alkitab itu sangat berbeda dengan pemahaman orang Islam terhadap Al-Quran. Teman-teman Muslim meyakini bahwa bahasa dan isi tulisan di dalam Al-Quran itu murni bahasa dan isi pikiran dari Allah yang diwahyukan secara langsung kepada Muhammad. Sampai pada titik ini, kita sudah bisa melihat perbedaannya. Di mata orang Kristen, sabda itu bukan menjadi tulisan, tapi sabda itu menjadi manusia, menjadi pribadi. Dan pengalaman para murid bersama dengan dia yang menjadi manusia itulah yang kemudian menjadi rujukan, yang menjadi tulisan, yang menjadi surat-surat, yang menjadi Injil-Injil, yang menjadi kitab-kitab. Karena itu saudara-saudariku, kalau pola pikir Muslim digunakan untuk mengomentari Alkitab, hal itu tidak akan pernah ketemu. Yang jadi malah adalah ejekan dan tertawaan. Kami sangat menyadari hal itu sehingga kami tak seenaknya untuk membolak-balik Al-Quran dengan perspektif kita sebagai orang Kristen. Karena apa? Karena tidak bakal nyambung. Kecuali ada gagasan yang membahayakan yang terkandung di dalam masing-masing agama
yang dapat menghancurkan kemanusiaan. Sampai pada poin ini, terhadap kitab suci apapun, kita harus kritis. Sebab, kitab suci bukanlah sekedar buku yang memberikan kepada kita panduan untuk masuk surga, tetapi sebuah buku yang memberikan panduan kepada manusia untuk menciptakan nilai-nilai universal di dunia ini, tentang kedamaian, tentang cinta kasih, tentang pengampunan, tentang peradaban yang beradab, dan lain-lain. Maka adalah baik kalau masing-masing kita itu bertanya, apakah isi ajaran di dalam kitab suci agamaku menuntun dan mendukung upaya untuk membangun sebuah dunia yang berbudaya cinta, atau lebih banyak mendukung munculnya budaya kekerasan? Saya ingin kembali lagi pada poin saya sebelumnya yang mengatakan bahwa tidaklah mungkin perspektif Islam digunakan untuk memberi komentar kepada Alkitab, karena pasti tidak nyambung. Sebab, saudara-saudariku, konsep kita tentang wahyu itu sudah sangat berbeda. Di dalam kekristenan, Alkitab memang disebut juga sebagai wahyu Allah, tetapi bukan wahyu yang didapat karena bertapa, karena bermeditasi, karena bersemedi, karena mendapat wangsit, atau yang lain. Wahyu di dalam kekristenan itu bukan gagasan atau konsep yang tiba-tiba turun dari langit. Wahyu itu muncul karena pengalaman real bersama dengan Allah yang mewahyukan diri menjadi manusia. Jadi, pusat atau pokok dari wahyu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Sehingga titik berangkat dari kitab suci Kristiani adalah pengalaman bersama dengan Yesus. Kalau kita melihat dalam kumpulan kitab suci Perjanjian Baru, di sana kita akan melihat 4 penulis Injil. Apa artinya itu? Untuk memberi penegasan bahwa iman akan Yesus itu merupakan pengalaman umat beriman yang kemudian dibukukan secara teratur oleh para penulis Injil. Dan setiap penulis yang tentu tidak saling berhubungan, lagi pula juga berasal dari tahun yang berbeda, meredaksi dan menyusun alur atas pengalaman-pengalaman iman umat yang dia temukan itu searah dengan pesan apa yang dia hendak sampaikan kepada komunitasnya. Artinya apa? Iman akan Allah yang dialami di dalam diri Yesus Kristus itu sudah ada mendahului tulisan-tulisan para penginjil, mendahului surat-surat yang disampaikan oleh para rasul, dan mendahului seluruh kitab-kitab di dalam dunia Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudariku, lantas bagaimana dengan kitab suci Perjanjian Lama? Kitab suci Perjanjian Lama sejatinya adalah kitab suci Ibrani, kitab sucinya orang-orang Yahudi. Penganut Kristen awal itu sebenarnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu setelah menjadi bagian dari kekristenan, mereka tetap menggunakan kitab suci Ibrani atau kitab suci mereka sebelumnya sebagai bahan rujukan untuk beriman, tetapi dengan pola pikir atau dengan pandangan baru. Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam kitab suci Ibrani seluruhnya mengarah pada pribadi Kristus. Penantian panjang mereka tentang datangnya Mesias itu terpenuhi di dalam diri Yesus. Misalnya kita bisa baca dalam pernyataan dari Simeon ketika menerima bayi Yesus yang diceritakan dalam Injil Lukas. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara-saudari, perkataan Simeon itu diucapkan di dalam bait Allah Yahudi. Artinya, ini menjadi ungkapan kesimpulan dari keyakinan bahwa apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci Ibrani oleh para nabi, yakni Dia yang akan membawa pembebasan, cahaya bagi para bangsa, Dia itulah Yesus Kristus. Karena itulah kitab suci Ibrani menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kekristenan sampai hari ini, yang kemudian dalam Alkitab disebut sebagai Perjanjian Lama. Saya ingin sedikit berpesan bagi Anda semua, jangan mudah percaya, jangan mudah bimbang,
Jika ada orang-orang di luar kekristenan yang berkomentar tentang Alkitab seturut pikiran mereka sendiri, kekristenan sudah berjalan 2000 tahun lebih bersama Alkitab yang kita miliki sekarang. Gereja memiliki sistem dan patokan yang jelas untuk menafsir dan untuk memahami Alkitab. Saya anjurkan untuk saudara-saudariku yang Katolik, jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar iman, seputar Alkitab, tanyakanlah pertama-tama pada hierarki gereja, pada uskup, pada imam, dan pada diakon, atau juga dapat berdiskusi dengan orang-orang Katolik awam yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup dalam mengenai Alkitab. Dan akhirnya untuk Anda semua yang sedang mendengarkan pewartaan ini, saya ingin berpesan, mari kita membudidayakan nilai untuk saling menghargai. Tuhan memberkati kita semua.